Anak-anak, berjumpa kembali. Saat ini kita akan belajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih berada pada tema 1, hidup rukun. Kita masuk pada subtema 3, hidup rukun di sekolah. Anak-anak, kita dapat belajar dari buku tematik halaman 85 sampai 126 dan di buku modul MBP halaman 74 sampai dengan 83. Mari kita melihat gambar berikut. Apa yang kita lihat di situ? Bisa anak-anak menyebutkan? Iya, di situ ada teman-teman kita yang sedang duduk, membuka bekal makanan. Begitu ya? Ya, kira-kira di mana itu? Iya, mereka berada di halaman sekolah. Bila duduk bersama, membuka bekal bersama, itu pastilah saat istirahat. Nah, anak-anak, saat ini karena masa pandemi, anak-anak sekolahnya dari rumah. Kalau tidak, atau nanti apabila kemudian sudah sehat, sudah keadaan baik, kita akan bertemu di sekolah. Nah, salah satu kegiatan yang ada dalam gambar itu juga kita laksanakan di sekolah. Baik, kita ingat kembali sekarang sebelum masa pandemi. Kalau kita bersekolah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di sekolah? Banyak hal. Nanti kita lihat satu persatu. Kita akan membaca bersama dulu. Mari kita perhatikan pada bacaan berikut. Hidup rukun di sekolah. Anton, Made, Titus, Ratna, Lani, dan Fatimah adalah teman satu kelas. Mereka selalu menjaga kerukunan antar sesama. Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Namun mereka tetap hidup rukun. Saat istirahat, mereka makan bersama. Mereka saling berbagi bekal makanan dari rumah. Ya, gambar tadi ternyata yang kita lihat adalah anak-anak teman sekelas. Namanya ada Anton, ada Made, ada Titus, ada Ratna, ada Lani, dan Fatimah. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Artinya kita sudah belajar ya bahwa di Indonesia itu memiliki bermacam-macam suku bangsa. Nah, rupanya 6 sahabat tadi mereka juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Tapi mereka hidup rukun. Nah, hidup rukun seperti itulah yang diharapkan dapat kita laksanakan dimanapun juga. Termasuk salah satunya adalah saat di sekolah. Mari kita lihat kembali apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di sekolah. Banyak ya. Nah, di sini kita bisa melihat gambar ini. Kita biasanya di sekolah kita mengenal dengan berapa S? Ada 5. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini salah satunya, saling menyapa. Kalau kita bertemu pagi hari, selamat pagi teman, halo teman, dan sebagainya. Kita menanyakan keadaan daripada teman kita. Kemudian yang kedua, gambar kedua, kita belajar bersama. Belajar bersama bukan hanya dapat dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga dapat kita lakukan di luar kelas. Bisa bersama bapak atau ibu guru, bisa juga antar teman-teman saja. Apabila kita ada tugas kelompok, kemudian bapak ibu guru mengatakan bahwa anak-anak dapat mengerjakannya di luar kelas. Silakan mencari tempat di halaman. Nah, maka kita akan pergi ke sudut-sudut halaman untuk kita dapat belajar kelompok. Kemudian bukan hanya belajar, kita juga dapat bermain bersama. Apa saja permainannya?
banyak sekali yang kita bisa lakukan di sekolah. Hanya saja hati-hati, karena di sekolah memakai seragam, jangan sampai seragam kita kemudian kotor, menjadi sobek dan sebagainya. Mari kita lihat apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan bersama sebagai perwujudan rasa saling menghargai, rasa rukun, persatuan, dan belajar bersama. Mari kita lihat. Hal ini juga kita lakukan bersama nih, upacara bendera. Upacara bendera biasanya kita laksanakan pada hari Senin atau memperingati hari-hari besar negara kita. Contohnya nih, sebentar lagi, ini kan sudah bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Agustus. Siapa yang masih ingat Indonesia merdeka itu tanggal berapa, tahun berapa tepatnya? Oke, ternyata anak-anak masih ingat ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita melaksanakan upacara bendera itu salah satunya adalah mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan negara kita. Mari kita lihat selanjutnya. Senam pagi. Nah, senam pagi juga kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Nah, senam pagi juga salah satu hal yang menunjukkan kerukunan yang ada di sekolah. Apalagi selanjutnya, olahraga. Nih, kalau kita lihat di gambar ini olahraganya olahraga kasti ya. Nah, di dalam olahraga agar kita tetap rukun, olahraga bersama, maka anak-anak harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Harus bermain dengan fair. Bermain fair itu berarti bermain dengan adil, bermain yang tidak curang-curang, begitu ya. Kita lanjutkan. Kerja bakti. Nah, ini sangat-sangat menunjukkan sikap rukun kita. Kerja bakti bisa dilaksanakan di dalam kelas, bisa juga kerja bakti di luar kelas atau di halaman sekolah. Nah, biasanya kita kerja bakti di dalam kelas itu yang pertama karena kita piket. Kedua, biasanya kalau dalam memperingati hari kemerdekaan, kita akan juga mengadakan lomba kebersihan kelas. Nah, pastilah masing-masing kelas mengatur apa yang ada di dalam kelasnya. Ketua kelas memimpin, anak buah atau teman-teman anggota kelas juga melaksanakan apa yang diatur oleh ketua kelas. Supaya apa? Supaya kelasnya bisa juara, bisa yang paling bersih. Kemudian yang selanjutnya, gerak jalan. Gerak jalan bisa dilakukan ya memang untuk gerak jalan bersama, tapi bisa juga untuk mengikuti lomba. Nah, kalau mengikuti lomba maka biasanya gerak jalan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan tertib, dengan gerakan yang sama, rapi, supaya apa? Bisa menang dalam lomba. Kita lihat selanjutnya. Bermain saat istirahat. Nah, ini yang paling ditunggu anak-anak. Kalau kita sudah belajar, kemudian kita tunggu kapan lonceng istirahat berbunyi. Nah, pada saat lonceng istirahat berbunyi, anak-anak cuci tangan, kemudian makan bekal masing-masing, ada yang saling berbagi. Setelah itu dirapikan dan kemudian boleh bermain. Ingat, karena kita memakai seragam, tetap bermain juga tidak boleh sampai kotor-kotor seragamnya. Yang kedua, bermain harus rukun. Tidak boleh ada yang curang-curang, tidak boleh ada yang marah-marahan dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita bangsa Indonesia, ingat ya pada saat subtema 1 dan subtema 2 kita belajar bahwa dasar negara kita adalah
Pancasila. Nah, maka nilai-nilai kehidupan kita juga harus berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, kalau kita melihat gambar ini pada saat bermain atau pada saat berolahraga, sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apa atau bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi bila kemudian kita harus menerapkan sila-sila Pancasila atau nilai-nilai dari sila Pancasila dalam kehidupan kita bersama untuk menjaga kerukunan di sekolah. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Nih contohnya, ada kejadian di sekolah. Semua siswa semangat bermain kasti, berarti sedang berolahraga. Permainan berlangsung seru. Ketika berlari, Ratna terjatuh. Ratna jatuh tertabrak Titus. Apa yang sebaiknya dilakukan Titus? Mari kita mencermati. Misalnya nih, ini terjadi di sekolah kita saat kita sedang bermain kasti. Ada teman yang jatuh. Teman yang jatuh tersebut karena tertabrak teman yang lain. Nah, kalau dalam cerita ini Ratna yang jatuh. Kenapa? Tertabrak oleh Titus. Nah, apa yang harus dilakukan Titus dan apa yang harus dilakukan oleh Ratna? Mari kita melihat. Yang pertama, ini di sini ada dua pilihan nih. Nah, ini ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama, Titus bilang begini, "Maafkan saya, Lani." Kok Ratna ya? "Kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa Titus, aku baik-baik saja." Itu yang pertama. Yang kedua, "Maafkan saya, Lani." Terus apa? "Awas kamu ya." Yang satu menjawab dengan baik, yang kedua marah-marah. Mana yang harus kita lakukan atau kita contoh? Atau mana sikap yang sebaiknya dilakukan? Silahkan memilih yang mana. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, maka yang benar harusnya pada saat ada teman kita meminta maaf, kita harus memaafkan dia. Ini contohnya. "Maafkan saya Lani, kamu baik-baik saja?" Jawabannya, "Tidak apa-apa Titus, aku baik-baik saja," sambil tersenyum. Teman yang menjatuhkan atau yang menabrak menolong. Teman yang jatuh juga tidak marah dan kemudian bersedia untuk ditolong. Maka mereka sudah melaksanakan hidup rukun di sekolah. Oke, baik. Selain daripada meminta maaf dan memaafkan, apa saja sih nilai-nilai dari Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bersama di sekolah? Mari anak-anak yang punya buku modul dibuka halaman 75. Mari silakan disiapkan dulu. Kemudian kita akan baca bersama-sama. Penerapan Pancasila di sekolah. Berikut contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, penerapan sila pertama. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bermain tanpa membedakan agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Jadi karena sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kita menghargai tentang karunia Tuhan atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Bagaimana penerapan Pancasila sila yang kedua? Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kita bermain dengan rukun.
tidak mengejek teman, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Oke, kita lanjut. Bagaimana penerapan sila Pancasila yang ketiga? Bunyinya Persatuan Indonesia. 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 2. Melerai teman yang bertengkar. Ketiga, menjaga nama baik sekolah. Keempat, bekerja sama saat piket kelas. Bagaimana penerapan Pancasila-sila yang keempat? Musyawarah untuk memilih ketua kelas. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Bagaimana penerapan Pancasila-sila yang kelima? Tidak menyontek saat ulangan. Kerja bakti membersihkan kelas. Tidak membeda-bedakan status sosial teman. Apa sih status sosial teman? Status sosial teman itu seperti begini. Oh, ini rumahnya bagus. Oh, yang ini rumahnya sederhana. Oh, papanya dia bekerja di kantor. Papanya ini pedagang. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh hal-hal seperti itu kemudian membeda-bedakan sikap kita kepada teman satu dengan yang lainnya. Kita harus memandang semua teman adalah sama. Tidak boleh kita membeda-bedakan dia kaya, dia miskin, dia punya sesuatu, dia tidak punya sesuatu, itu tidak boleh. Nah, apakah anak-anak sudah menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bersama di dalam sekolah? Diharapkan semua dari kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Kita belajar satu hal lagi nih. Kira-kira ini menerapkan nilai-nilai dari Pancasila sila keberapa ya? Mari kita baca. Kelas Anton dipilih sebagai petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Banyak pilihan lagu yang akan dinyanyikan. Bantu mereka memilih dengan pemungutan suara. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa saja sih lagu-lagu wajib nasional yang ada di negara kita? Banyak ya. Apa contohnya? Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, Berkibarlah Benderaku, Hari Merdeka, Indonesia Tanah Air Beta, Dari Sabang sampai Merauke. Banyak ya. Nah, nanti anak-anak bisa bayangkan ini kira-kira lagu yang dipilih di kelasnya Anton itu apa ya. Nah, mereka memilih dengan cara memilih bersama. Jadi daftar lagunya ditulis di papan tulis misalnya. Kemudian masing-masing dari anggota kelas boleh menuliskan lagu pilihannya di dalam kertas. Kemudian kertas itu dimasukkan di dalam kotak. Itu seperti pada gambar yang diberikan contohnya. Nah, kemudian setelah semua anak memasukkan namanya di dalam kotak tersebut, kemudian di hadapan semua anggota kelas kotaknya dibuka. Kemudian kertasnya akan dibaca satu persatu lagu apa yang dipilih oleh anggota-anggota yang ada di dalam kelas. Nah, seperti pemilu ya. Iya, yang mama papa lakukan dulu. Apa anak-anak masih ingat tidak ya? Baik. Nah, hal seperti itu, pemungutan suara yang dilakukan di kelas Anton sesuai dengan sila keberapa? Itu ada pertanyaannya. Sesuai dengan sila keberapa hal yang dilakukan Anton dan teman-temannya ini?
Sila keberapa? Anak-anak bisa menjawab atau tidak? Iya, benar sekali. Sila yang keempat. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambang dari sila keempat? Masih ingat tidak? Iya, lambangnya adalah kepala banteng. Oke. Anak-anak, sekarang ini anak-anak masih harus belajar bersama mama dan papa dan kakak adik ya di rumah. Maka nanti anak-anak lihat kembali video ini. Anak-anak perhatikan. Yang belum lancar membaca, baca kembali. Belajar membaca sebaik-baiknya supaya anak-anak mudah memahami pelajaran yang lain. Pasti anak-anak bertanya, Ibu Guru tugasnya apa? Oke. Tugas pada PPKN tema 1 subtema 3 adalah ini. Yang pertama, anak-anak mengisi tabel pada tematik halaman 96. Nanti buka buku tematiknya ya. Lihat halaman 96, baca dengan mama. Yang kedua, dari buku modul MBP halaman 80 sampai 81. Latihan yang level 2. Yang dikerjakan adalah yang bagian A saja. Tulis jawabannya. Pilihannya itu A atau B atau C atau D dan kalimat jawabannya. Jangan lupa. Nah, menulis harus yang rapi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu belajar kita PPKN hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat semangat bagi kita semua.